wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sebab yasoi. Alhamdulillah kondisinya lagi hujan rintik-rintik, namun mudah-mudahan hari ini adalah sebuah keberkahan bahwa diskusi untuk pengen untuk membahas bagaimana ini Mico 1 tahun ke depan. Tentunya harapan kami selaku pendamping desa, mudah-mudahan setelah kita lalui bersama pesta demokrasi kemarin, yang dulunya banyak riak-riak, dan setelah proses ini berjalan dengan baik, setelah dilantik, usahakan ini rekonsiliasi kembali antara semua elemen masyarakat yang ada di Samisho. Jadi pesta demokrasi ini berhasil tentunya adalah tidak terlepas dari peran kesadaran politik Bapak Ibu sekalian yang merupakan warga desa Samisho. Tentunya harus kita berbangga bahwa pos demokrasi ini kita bisa lalui secara dewasa, Ibu. Dan apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk desa Mico. Saya secara pribadi selaku pendamping desa saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah bahwa inilah keputusan tingkat tertinggi di level desa, yakni pemilihan kepala desa. Inilah sebuah amanah yang kita harus jaga, kita harus kawal baik-baik, kita harus kolaborasi semua elemen. Semua Mico ini ke depan lebih baik dan lebih sejahtera tentunya. Ya. Terkait dengan program stunting ini, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa program penanggulangan stunting ini adalah bukan program kabupaten, bukan program kecamatan, dan bukan program desa sebenarnya. Ini adalah program nasional yang kemudian ditekankan kepada seluruh pemerintahan di bawah pemerintahan pusat ini, mulai dari level provinsi, level daerah, kecamatan, sampai di tingkat desa ini untuk bersama-sama untuk menanggulangi yang namanya stunting. Apa itu stunting, Ibu? Stunting itu adalah anak yang tumbuh kembangnya terlambat atau gagal tumbuh lah istilahnya, atau pancai. Kenapa demikian? Jadi beberapa dari pakar kesehatan mengatakan bahwa anak ini lahir pada saat kondisinya lahir ini memang mulai dari proses pembuatannya, pada saat di kandungan ini tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga pada proses lahir anak ini mengalami gagal tumbuh. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini menekankan bahwa di tahun 2045 ini Indonesia akan mencapai yang namanya Indonesia Emas. Bagaimana mencapai Indonesia Emas ini ketika anak-anak Indonesia ini kurang memiliki gizi yang bagus, tentunya tidak akan mampu bersaing di level nasional maupun global. Olehnya di level pemerintah, khususnya kita di tingkat desa, ditekankan bahwa harus mengintervensi supaya anak-anak ini yang terindikasi sudah ada gejala stunting maupun yang belum ini agar diantisipasi agar mendapatkan gizi yang layak. Bagaimana bentuk intervensinya? Tentu dengan kebijakan anggaran. Karena tidak bisa kita lakukan ini, Pak, tanpa keberpihakan anggaran. Contoh misalnya apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPN kita. Ternyata di Maco ini kita punya 4 posyandu, tapi ternyata kita masih menumpang. Artinya belum ada posyandu yang permanen. Ya, olehnya perlu ini direncanakan baik-baik. Bagaimana secara bertahap ini pemerintah desa bersama BPD memikirkan bahwa ini adalah skala prioritas. Karena yang mau nikmati ini adalah anak-anak kita, orang-orang tua kita, untuk generasi emasnya Mico. Sehingga harus ini menjadi skala prioritas. Mungkin tahun depan bisa dilaksanakan 1, tahun berikutnya 1, tahun berikutnya 1. Apalagi dengan kondisi keuangan kita yang hari ini diatur oleh pemerintah pusat hanya 32% dana kreasi kita. 32% dana kreasi Kabupaten Desa. Kenapa? Karena sudah dipatok tahun depan minimal 40% itu dana desa yang dulunya dipakai membangun, Bapak Ibu, itu harus disalurkan dalam bentuk bantuan langsung dinikmati, Ibu. Bukan lagi dalam bentuk bangunan. Jadi kalau kurang-kurang topeng kode coy bangunan, ajak tasapari, Ibu, peta desa nih. Tasabak itu untuk diberikan BLT untuk masyarakat yang dianggap terdampak oleh wabah pandemi COVID ini. Selanjutnya terkait dengan pendataan tadi juga ada kesimpulan bahwa ternyata di Mico ini ada 1 stunting ya. Belum masih kurang. Ini umur berapa itu? Masih 9 bulan. Berarti interval waktunya untuk penekanannya masih ada. Karena dia belum di fase
masih di fase pertumbuhan emasnya 0 sampai 23 bulan. Artinya intervensi untuk penambahan gizi itu perlu dilakukan, skala prioritaskan. Contoh, kalau misalnya orang tuanya memang dalam kondisi kurang mampu, kami usahakan oleh desa, kami sarankan usahakan ini diprioritaskan untuk mendapat bantuan langsung tunai. Kalaupun tidak dapat bantuan langsung tunai, juga bisa diprioritaskan mendapat bantuan sosial lainnya dari dinas sosial atau dinas terkait. Kemudian yang paling penting adalah jaminan kesehatannya ini, BPJS-nya. Apalagi sekarang ini Pak, banyak BPJS kita, kartu kita yang dinonaktifkan. Kenapa? Artinya secara nasional ini ada 9 juta data penerima bantuan PBI pusat itu dinonaktifkan. Ternyata di Palaka juga ini banyak Bapak Ibu. Termasuk juga kuota PBI APBD kita yang dibayarkan ke pemerintah kartu kita itu ada pengurangan kuota tahun depan karena hanya dianggarkan sekitar 20 miliar. Artinya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu ini mah tuh kue yang lolongan BPJS gratis dinonaktifkan. Sehingga ini perlu di cross check ulang oleh Bapak pemerintah desa, teman-teman perangkat desa aktif untuk berkomunikasi dengan Diskes karena ini berkaitan dengan pelayanan dasar. Termasuk juga persoalan yang paling dasar adalah persoalan akte kelahiran. Akte kelahiran ini sebaiknya ketika anak memang sudah lahir, dua yang harus perlu diprioritaskan itu untuk diuruskan, akte kelahirannya dan BPJS-nya. Kenapa? Karena ini hal fundamental, ketika ada urusan administrasi harus ada dua ini. Nah, selanjutnya terkait dengan kader. Kader tadi ada honorariumnya ya 250 per bulan, 200. Kader posyandu 200, KPM berapa? Setengah. Artinya kalau kita secara nominal dibandingkan desa yang lain di Palaka, alhamdulillah ini sudah tinggi, sudah tinggi. Dan kalaupun memang kondisi keuangan kita memungkinkan untuk ditambah, saya kira ini kembali lagi kebijakan pemerintah desa kita. Olehnya ya, pada ciri bahu mengatasi bapak desa ya, itu intinya. Bukan kewenanganku untuk tambah itu. Kembali kepada desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya terkait dengan peningkatan kapasitas kader memang perlu dilakukan. Ternyata kader ini sangat banyak membantu pekerjaan-pekerjaan kepala desa. Bukan hanya dalam persoalan pelayanan, tapi bagaimana ini memberikan sentuhan kepada masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya ketika sebagai orang tua memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Jadi tidak serta-merta saja mereka pada saat sakit datang ke posyandu misalnya, tapi ada edukasi-edukasi yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan kita, kader-kader kita yang memang perlu diapresiasi. Apresiasinya seperti apa? Tentunya layak kepada pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa itu, kepala desa bersama PD. Bagaimana memikirkan anggaran ini supaya teman-teman kader-kader kita ini, kader-kader responden ini bisa juga merasakan yang namanya kesejahteraan yang layak. Kemudian terkait dengan peningkatan kapasitas memang perlu juga bahwa ternyata hari ini pada saat proses posyandu itu ada kader yang memang tahunya hanya menimbang atau bahkan tidak ada yang tahu menimbang ya. Terkait dengan pengisian kartu KMS dan sebagainya itu kan masih terbatas. Olehnya di anggaran 2021 ini perlu juga diperhatikan oleh pemerintah bagaimana bisa menyisihkan anggaran untuk peningkatan kapasitas teman-teman kader ini. Tentunya kalau ini dilakukan, ini tentu membantu pemerintah desa dalam hal pelayanan di bidang kesehatan. Termasuk juga persoalan tadi HP Android. Kami sebenarnya dari 2 tahun yang lalu kami sudah disampaikan kepada tenaga ahli kami, bahkan sudah ditembusi DPMD bahwa persoalan HP ini khususnya wajib. Karena ternyata pendataan terkait dengan stunting ini di Kementerian Desa itu sudah sifatnya aplikasi. Ada istilahnya aplikasi EHDW yang setiap saat harus diupdatein datanya oleh teman-teman kader. Kenapa? Karena ini dipantau langsung oleh pemerintah pusat. Kenapa demikian Pak? Karena sebagian pentingnya ini persoalan terkait dengan stunting. Ini persoalan masa depan bangsa Indonesia. Apa gunanya Pak misalnya? Kita ini bangunan tak fisik tak bagus, jalan raya tak bagus, semuanya bagus tapi kondisi kualitas manusianya yang kurang. Ceper-ceper mah kurus-kurus mana. Cara berpikirnya juga tidak sempurna. Kenapa Pak? Karena dari awal pertumbuhannya ada gagal tumbuh istilahnya. Sehingga itu mempengaruhi perkembangan otak. Itu sesuai dengan hasil penelitian daripada ahli-ahli gizi maupun tenaga kesehatan kita. Saya bukan ahli gizi Pak. Saya ini pemberdayaan. Apa yang saya sampaikan ini menurut daripada ahli-ahli ini. Bahwa ternyata
selama ini dalam tanda kutip kita perlu memang memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak kita, khususnya di usia-usia emas mereka, Pak. Usia 0 sampai 2 tahun, karena ini usia maksimal, usia emas pertumbuhannya. Ketika umurnya sudah 2 sampai perkembangan 5 tahun ini, memang agak-agak susah nih untuk diintervensi terkait dengan gizinya. Tidak hanya itu, ternyata di Perpres yang baru ini yang diterbitkan oleh Bapak Presiden terkait dengan untuk penekan stunting, memang harus dimulai dari pranikah, Pak. Apa itu pranikah ya? Sebelum si bacok si puine, ya harus memang diperhatikan gizinya dua-duanya. Jangan sampai ini kurus ketemu kurus, lahirlah anaknya stunting. Jadi memang harus diseleksi, Pak. Makanya di pendidikan pranikah ini sangat penting bagaimana memberikan pendidikan pranikah kepada calon-calon pengantin ini. Dan itu bisa dilakukan dengan penganggaran desa. Kita bisa melakukan sosialisasi itu dengan melibatkan pihak dari misalnya kantor urusan agama, dari kesehatan. Artinya penjelasannya nanti akan lebih ilmiah. Termasuk juga dalam usia kandungan sebenarnya, Pak Ibu, persoalan pertumbuhan bayi ini sangat dipengaruhi juga oleh gizi. Olehnya kami juga harapkan dengan data tadi ibu hamil 26 ya. 26 itu Pak Desa bisa berhitung kira-kira saya minta intervensi untuk orang hamil ini sampai berapa bulan. Contoh, 3 kali pemberian tambahan gizi untuk bisa apa? Susu apa yang biasa itu yang diminum itu? Renagen. Untuk susu hamil untuk ini. Apalagi notabene misalnya orang yang hamil ini adalah keluarga di bawah garis kemiskinan. Olehnya inilah yang harus menjadi prioritas, mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa dalam konteks pengelolaan dana desa. Selanjutnya terkait dengan HP itu, HP Android memang penting pada desa. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk tahun depan karena ini adalah untuk kepentingan pemerintah desa itu sendiri, sekaligus juga mendukung kebijakan pemerintahan nasional kita, dan regulasinya itu sudah jelas diatur bahwa penggunaan HP Android untuk KPM itu bisa, tapi bukan untuk dipakai pribadi, Budi, itu untuk dipakai untuk kepentingan kedinasan lah istilahnya. Itu jadi mungkin bisa dicatat itu Pak Sekdes apa tadi yang sudah disampaikan oleh kader-kader kita dan dimuat dalam dokumen LKPDes kita, karena kapan tidak dimuat itu tidak bisa dianggarkan di penganggaran APBDes tahun 2022. Mungkin tidak semuanya, tapi harus diseleksi yang mana lebih skala prioritas, karena tidak mungkin itu semua bisa dilakukan. Termasuk juga PAUD tadi, PAUD sebenarnya Ibu untuk pendidikan anak sendiri ini memang juga penting. Kenapa? Karena di situ ada anak kita yang termasuk usia emas pertumbuhan juga di situ 4 sampai 6 tahun. Termasuk fasilitasnya juga harus diperhatikan. Cuma terkait dengan prioritas penggunaan dana desa itu memang skala prioritasnya adalah manakala PAUD itu adalah milik yayasan desa. Tapi bukan berarti ya milik yang tidak yayasan desa ini tidak bisa dibantu. Tapi prioritasnya itu memang yayasan desa, karena semua anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah desa melalui dana desa atau alokasi APBDes itu notabene adalah aset desa yang perlu dilaporkan setiap saat kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selanjutnya Ibu, kita lanjut di perencanaan desa karena semuanya harus masuk. Sekaligus saya tuntaskan nanti disempurnakan oleh partner saya Pak Tayat. Terkait dengan penetapan rencana kerja pemerintah desa sebenarnya tidak ada nih usulan Pak Di. Tidak ada usulannya dari usul A, usul B, usul C. Karena apa? Di musyawarah yang lalu itu kita sudah mengusulkan banyak-banyak. Nih Bapak Ibu, Pura nih mengusulkan biasa. Pura nih sudah. Berarti sekarang sisa dan kelingan tamak negara usulan tak ya toh deh. Nanti kalau tidak ada usulan tak masuk, bisa disampaikan ke Pak Desa, Pak Sekdes, kenapa usulanku ini tidak masuk? Nanti dijelaskan apa pertimbangannya. Apalagi dana kirasa kita untuk tahun depan ini Pak, hanya 32%. Artinya kebanyakan larinya ke BLT dan penanganan COVID dan ketahanan pangan. Terkait dengan ketahanan pangan perlu juga saya sampaikan yang 20% ini, di situ kan persoalan ketahanan pangan dan hewani ini yang perlu diintervensi ke desa sekarang. Pemikirannya pemerintah pusat bahwa setelah pandemi ini masyarakat susah akses atau mendapatkan pangan yang bagus. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kita berkurang. Olehnya melalui dana desa, pemerintah desa bisa menganggarkan untuk memanfaatkan pekarangan lahan. Contoh, ini di Mico kan menemukan pekarangan tapak nih, tapi digaisa lah. Harusnya itu yang nanti diintervensi oleh pemerintah desa. Bagaimana modelnya ini? Supaya semua pekarangan yang ada di Moco ini produktif, tanam sayur-sayuran, tanam kacang-kacangan. Jangan cuma bunga-bunga Bapak Ibu.
Kalau bunga-bunga itu yang dapat cuma unsur estetikanya, keindahan. Harusnya yang ditanam di depan rumah itu yang produktif. Kita bisa makan, kalau ada lebih kita bisa jual. Toh, di Dandre lebih-lebihnya di Bali dan dia Bali. Itu untuk mengurangi pengeluaran kita selama pandemi ini yang dianggap oleh pemerintah pusat ini kita sekarang dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Termasuk juga intervensi hewani, Bu. Tahun depan 20% ini Pasakes bisa juga kita anggarkan untuk pemberian bantuan. Contoh unggas, peternakan ayam super. Itu bisa. Contoh misalnya di setiap dusun ini ada beberapa, tapi yang prioritas adalah kelompok yang rentan memang. Contoh yang dianggap rentan adalah yang memang dianggap rata-rata di bawah kemiskinan, tidak ada pekerjaannya, atau anggaplah misalnya mak galu-galu tapi masih gagalunda. Artinya kolonan besi tahu puanto susah. Berdayakan mereka. Nanti siapkan belikan misalnya ayam peternakan ayam super, mereka siapkan kandangnya, nanti kita intervensi bisa pengadaan bibitnya sama pakannya. Itu kalau ayam super kan paling satu bulan 2 bulan bisa dijual lagi ya, sampai 3 bulan. Itu memang penekanan jangka pendek. Jangan beli sapi, karena sapi itu lama prosesnya. Pemerintah maunya ini untuk ketersediaan pasokan pangan hewani kita bisa, termasuk juga nilai jual masyarakat bisa dijual. Jadi itu yang kedua. Mau bebek kah atau ayam kah, unggas kah, itu yang jelas jangka pendek penekanannya. Terkait dengan 8% untuk COVID, sesuai dengan keputusan Presiden, walaupun belum ada permen desanya, kita kan sudah ada pengalaman tahun ini, Tadesa, kita pengadaan masker, pengadaan cuci tangan dan sebagainya. Saya kira ini sudah tuntas semua, galon sebagainya. Apa yang kurang sekarang? Yang kita harus lakukan ke depan ini banyak-banyak sosialisasi, mendukung program nasional kita, mendukung pemerintah daerah kita untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa vaksin itu seperti ini. Kenapa banyak kemudian masyarakat Pak Ibu awal-awalnya tidak mau vaksin? Karena tidak mendapatkan informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Banyaklah hoax kemudian yang berkeliaran di media sosial bahwa setelah vaksin meninggal. Ternyata setelah dari vaksin pulang naik motor ditabrak mobil. Ditabrak mobil yang gara-garanya dia meninggal, bukan karena vaksinnya. Olehnya di era teknologi dan informasi ini, memang dalam hal pelayanan ini pemerintah desa harus berpikir maju ke depan. Bagaimana ke depan ini semua pelayanan ke depan ini bisa bersifat digitalisasi. Kenapa di desa yang lain, bukan cuma Jawa sekarang, banyak sekarang yang menerapkan sistem informasi desa itu pelayanannya elektronik. Semua serba canggih Pak. Semua hanya melalui lewat WA, semuanya sudah beres. Tidak perlu lagi ke rumahnya Pak Dusun, tidak lagi perlu ke rumahnya Pak Desa. Tapi kalau surat pengantar kita sudah misalnya kirim ini, 5 menit sudah bisa jadi. Apa itu Bu? Karena berkat kecanggihan teknologi hari ini. Dan itu harus kita melek. Nggak bisa harus kita berpikir belakang. Harus kita berpikir maju. Bagaimana Mico ini mendapatkan masyarakat ini bisa terlayani dengan cepat, baik, tanpa harus menunggu waktu lama. Itulah pemerintahan desa yang ke depan yang dianggap good governance. Memberikan pelayanan dengan cepat, tanpa harus menyesuaikan masyarakat bolak-balik. Nah, harus kita pikirkan bersama Ibu. Tidak mungkin Pak Desa juga berpikir sendirinya. Dan harus memang kita banyak-banyak konsultasi dengan orang-orang yang ahlinya. Sekarang Ibu, Bapak Ibu, banyak desa sekarang yang sudah berpenghasilan miliaran rupiah. Bahkan sudah bisa membangun fasilitas-fasilitas yang hebat di desanya, bukan dana desa. Walaupun awalnya modalnya dari desa. Banyak bum desa yang sudah berkembang Ibu. Sukses membangun tempat pariwisata yang menghasilkan omset besar. Apa kemudian kekurangan kita? Sebenarnya ini di Bone Pak. Kenapa belum ada yang wow banget terkait dengan desa? Kita tidak fokus menuntaskan satu persoalan. Contoh misalnya, kita punya potensi pertanian yang besar dibandingkan potensi lain. Semua kebijakan harusnya ke sana. Contoh kita punya lahan mayoritas di sini jagung kan. Apa kendalanya kita petani Pak? Mungkin hari ini akses yang kurang misalnya jalan. Itulah Pak Desa selama beberapa tahun ini rintis itu akses. Untuk apa Pak? Untuk kesejahteraan Bapak Ibu. Hanya itu Pak Desa bawa lemoleh. Pasti di mana lemoleh Pak? Kau magalo lalenge malemak ditipu bibi kasi wasila na matu malemak siditi. Hingga apa kemudian Pak? Ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan tanpa outcome yang jelas itu sama halnya sama saja menggugurkan kewajiban. Contoh, mabang ki irigasi Pak lo kegelungnya, tapi digawe pula dasa. Itu kan namanya pemborosan anggaran Pak. Sehingga memang harus kita berpikir bersama Pak,
bagaimana dana desa tak ini setiap tahunnya dikucurkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten yang totalnya miliaran rupiah ini bisa kita manfaatkan dengan baik sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Desa Mico. Dan saya yakin kita bisa, Pak. Kenapa desa yang lain bisa misalnya di Jawa untuk kembangkan desa yang kita tidak bisa? Kita sama-sama punya potensi. Nah, kendala kita adalah kita kurang menggali potensi kita. Olehnya kami Bapak Ibu datang di Mico ditugaskan oleh Kementerian Desa bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena kami tahu kami juga kekurangan ilmu juga Ibu. Tapi kami dihadirkan ke Mico ini untuk apa? Untuk memotivasi Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan pemerintah tak bangun Mico ini untuk bukan siapa-siapa Bapak Ibu, untuk di mana? Bukan untuk pendamping, karena kami pendamping suatu saat habis kontrak pasti kita di sini lagi. Tapi mudah-mudahan di kesempatan waktu ini kita bisa bersama-sama ini berdampingan bersama memikirkan Mico ini depan yang lebih baik. Apalagi pada desa kita ini masih muda, kemudian dia progresif. Tentunya perlu dibantu Bu dalam hal pemikiran, usulan bagaimana Mico ke depan ini kita tata lebih baik dari sebelumnya. Mungkin demikian penyampaian dari saya Pak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada penambahan oleh teman saya. Intinya di kegiatan hari ini tidak ada lagi usulan. Yang ada hanya penetapan DU RKPDes yang akan dikirim Kabupaten untuk Musrembang dan penetapan usulan RKPDes yang akan dilaksanakan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.